di zaman Raden Intan I itu, kita di tahun sekitar 1825 lah. Jadi kampung kita disebut Negara Ratu. Kalau kita nggak tahu ya jabatannya apa, tapi kalau menurut buku Belanda, mereka adalah letnan gubernur katanya, Lelifre. Jadi mereka itu datang ke Negara Ratu, ke tempat kita, untuk menangkap Raden Intan I. Jadi keadaan saat itu Raden Intan I sedang tidak sehat, lagi sakit, sampai harus dibawa ke Palas. Cuma mereka memaksa supaya membawa Raden Intan ke Teluk Betung. Nah, pada saat itu riwayat yang kita terima, intinya itu kita seperti dipaksa supaya harus ngikutin pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda mau nggak mau harus ngikut ke Teluk Betung. Nah, itulah yang membuat kemarahan dari masyarakat kita. Sampai pada hari itu, di tahun 1825 itu, kita pecah perang di Negara Ratu. Akhirnya pihak kita selamat. Nah, pihak Belanda banyak yang gugur, banyak yang tewas, dan sisanya dibiarkan untuk kembali. Memang sudah masa-masa sakit lah. Sampai pada tahun 1828, beliau meninggal dunia. Setelah meninggal dunia 1828, putra pertama dari Raden Intan I yaitu Raden Imba II, kalau kita sebut sekarang Raden Imba II. Kalau nama lengkapnya Ratu Batin Ratu Raden Imba Kusumaratu kedua. Mengambil tongkat komando, memimpin perjuangan pergerakan masyarakat kita, dan memindahkan masyarakat kampung untuk supaya mendiami pos-pos atau benteng-benteng yang sudah kita bangun. Dari 1828 mereka membangun benteng-benteng, memperkuat benteng, terus menjalin hubungan dengan Semaka, terus ya Kota Agung sekarang kan, dengan Batin Mengunang, terus menjalin juga hubungan dengan iparnya yang ada di Lingga, Riau, untuk memperkuat persatuan ini. Sampai pada tahun 1834 beradulah dengan Belanda ini, ya kejar-kejaran istilahnya, di Benteng Raja Gepeh, di Benteng Ketimbang. 1834 ketika Raden Imba II ini ingin meminta bantuan dengan iparnya di Lingga, Riau, kita nggak tahu ternyata iparnya ini yang di Kesultanan Lingga sudah dikepung oleh Belanda, sehingga Buyut Raden Imba II dengan rekan-rekannya harus ditangkap oleh Belanda di sana dan kabarnya dibuang ke timur. Yang melanjutkan perjuangan di kampung adalah adiknya, namanya Raden Bangsa Kusuma. Dan Raden Bangsa Kusuma ini juga lah yang memindahkan warga-warga kita. Kampung ditinggalkan, mereka tinggal ada yang di Ketimbang, di atas gunung, di atas Merambung, ada yang di Benteng Cempaka. Jadi masyarakat kita saat itu sudah terpecah-pecah. Tapi pemukiman utama untuk ibu-ibu, anak-anak semuanya di atas Benteng Ketimbang. Termasuk sembako, logistik segala macam paling banyak ada di Benteng Ketimbang. Sampai di tahun 1850 Raden Bangsa Kusuma meninggal dunia dikarenakan dia sakit. Waktu itu sedang dalam pengungsian dia. Itulah yang menjadi penyebab terdorongnya Raden Intan II di umur yang 16 tahun, yang masih sangat muda. Dia harus sudah mengambil tongkat komando. Artinya apa? Dalam sistem keluarga kita di sini, walaupun dia seorang ratu, apabila masih ada yang lebih tua, masih ada pamannya begitu, kebiasaan kita di sini masih mengedepankan yang tua. Tapi karena yang tua saat itu sudah meninggal dunia, maka dengan kondisi tersebut Raden Intan II mengambil alih, didorong oleh Haji Wahia sebagai guru spiritual dan dukungan dari masyarakat dan beserta penyimbangnya juga, maka Raden Intan II sudah berani untuk mengambil tongkat komando, memimpin perjuangan pergerakan masyarakat Desa Kuripan atau Keratuan saat itu. Sampai
di tahun 1856 beliau gugur. Ya, kita dari keluarga sangat merasa kehilangan di anak yang masih muda. Ya, kita bisa bayangkanlah bagaimana dari banyak keluarga kita, mayoritas keluarga kita ditangkap oleh Belanda, ada yang dibantai. Nah, dan saat itu kita sudah mulai banyak kehilangan dukungan dari sekitar, sehingga ketika gugurnya Raden Intan II, setelah itu kita menstop perlawanan dengan pihak Belanda. Jadi ketika beliau gugur, masyarakat, ibu-ibu yang tua-tua banyak ditahan di Teluk Betung. Terus yang muda-muda, pemuda-pemuda kita banyak yang dibuang ke pulau-pulau. Ada yang nyebutnya Celebes dan lain-lain. Nah, dari saat itu kita sudah stop perjuangan. Jadi kita lebih fokus untuk menjaga keluarga kita yang masih tidak ditahan Belanda. Di zaman Buyut Jamil, putra dari Raden Bangsa Kesuma Ratu, sudah di sekitar tahun 1870-an mungkin sekitar 14 tahun lah dari masa gugurnya Raden Intan II, masyarakat kita dipulangkan kembali ke Desa Kuripan yang ada saat ini sekarang. Semua masyarakat yang tercecer, pejuang-pejuang yang tercecer dahulu dikembalikan, dan juga bahkan kita ada riwayat untuk menebus keluarga kita yang tua-tua, ibu-ibu, anak-anak yang ditahan di Teluk Betung dulu. Kami itu menebusnya dengan sebuah kerumung kalau kata kita ya. Kalau kata orang Jawa yaitu gamelan. Saking kita sudah tidak punya harta lagi. Alhamdulillah dibantu dengan keluarga kita dari pihak Ketibung. Mereka lah yang menebus dengan pemerintahan Belanda. Namun kerumung itu sampai sekarang diminta untuk jangan diambil lagi lah, sebagai penanda bahwa sebagai pengingat sejarah begitu. Maka kerumung tersebut sekarang ada di Ketibung, di keluarga kita juga. Ya, alhamdulillah sekarang sudah masa damai. Sampai saat ini berada di kampung Desa Kuripan yang sekarang.